Salam saudaraku, kita ketemu lagi di dalam ibadah online kita hari ini, hari Minggu tanggal 6 September 2020. Sebelum kita berdoa, kita baca dulu firman Tuhan di dalam 1 Tawarik 16 ayat yang 11. Carilah Yehova dan kekuatannya, carilah wajahnya selalu. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur Tuhan pada pagi hari yang indah ini. Kami boleh mencari wajah Tuhan, mencari hadirat Tuhan, beribadah kepada Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami mohon supaya Roh Tuhan yang bekerja di dalam ibadah kami hari ini, Roh Kudus yang mengurapi setiap hamba-hambamu yang melayani hari ini Tuhan. Jadikan mereka menjadi roti yang terpecah, anggur yang tercurah, menjadi berkat bagi sesama kami. Tuhan, kuduskan hati kami, sucikan hati kami, sehingga di saat kami beribadah kepada Tuhan, hati kami kudus di hadapan Tuhan dan berkenan di hadapan Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa serta mengucap syukur. Sama-sama kita katakan amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan karena kemurahan Tuhan, kita boleh beribadah lagi pada hari ini. Kita akan masuk ke ruang Maha Kudus, dan hanya oleh kuasa darah anak domba yang boleh melayakkan kita untuk datang menyembah Tuhan yang Maha Kuasa. Kita mau angkat pujian ini, ku masuk ruang Maha Kudus. Hati
puji Tuhan. Saatnya saudara, mari kita maju. Kita mau bangkit berdiri bagi bangsa ini. Kita mau membela bangsa ini di hadapan Tuhan. Kita mau mendengar panggilan Tuhan untuk menggenapi firman-Nya. Kita mau angkat pujian ini, mari kita semua umat pilihan Tuhan. Untuk bangkit berdiri, kita mau serukan nama Yesus, kita mau maju nyatakan kuasanya, kita mau buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya, yaitu nama Yesus. Kita mau angkat pujian ini, bangkit serukan nama Yesus.
Yesaya 40 ayat 31 mengatakan, tapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan akan mendapat kekuatan baru. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu, dan mereka berjalan tidak menjadi lelah. Amin saudara, walaupun situasinya sekarang banyak hal yang membuat hati kita bimbang, tetapi kita percaya ketika kita mendekat kepada Tuhan, ketika kita berada dalam hadirat Tuhan, itulah yang menjadi kekuatan bagi kita. Walau mungkin langkah kita begitu banyak tekanannya, badai menghadang kita, tetapi percayalah ada kuasa Tuhan. Ya, kita akan seperti burung Raja Wali yang terus terbang dengan kekuatan sayapnya, yaitu kekuatan yang daripada Tuhan. Saatnya kita akan menyembah Tuhan, tapi sebelumnya kita mau angkat pujian ini hanya kepada Tuhan. Kita akan berlari.
bersungguh hati kepada-Mu Tuhan. Dan kami tahu Engkau memandang kami dari sana. Engkau sedang melihat kami Tuhan. Apakah kami masih tetap percaya kepada di saat badai sedang mengguncang firman dunia ini? Apakah hati kami terus bimbang? Yesus Tuhan. Haleluya. Tapi pagi ini kami mau katakan Tuhan, kami mau percaya kepada-Mu Tuhan. Kami tidak mau bimbang Tuhan. Kami mau pegang setiap janji dalam kehidupan kami Tuhan. Dan kami katakan Tuhan, kami mau seperti Raja Wahyu yang terbang dengan kekuatan sayapnya Tuhan. Kami tidak mau menjadi letih Tuhan, menjadi lesu. Tapi kami mau Tuhan jadi kuat di dalam Engkau sampai kelak Engkau memanggil kami Tuhan. Terima kasih. Haleluya Yesus. Ku kan terbang tinggi bagai Raja Wali di atas segala persoalan hidupku. Dan aku percaya saat ku bersama Dia, tiada yang mustahil bagi Dia. Ku kan terbang tinggi bagai Raja. Ini doa kami Tuhan. Di atas segala persoalan hidupku. Dan aku percaya saat ku bersama Dia, tiada yang mustahil bagi Dia. Tiada yang mustahil, tiada yang mustahil bagi Dia. Tiada yang mustahil bagi Dia. Amin. Segala hormat kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan. Benar saudara, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Tuhan katakan kita tidak perlu takut sebab Tuhan menjaga kita, Tuhan menyertai kita. Kita tidak perlu bimbang karena Tuhan Yesus memelihara kita. Kita tidak perlu susah karena ada Roh Kudus yang menghibur kita. Kita tidak usah cemas karena Tuhan memberkati kita. Saatnya saudara, iman kita sedang diuji saat-saat ini. Tetapi kita mau katakan, oh Tuhan, Engkau El Shaddai, Engkau Maha Kuasa, Engkau menyertai kami. Itu firman Tuhan, bahkan sampai kesudahan zaman ini. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita angkat pujian ini. Tak usah ku takut, sebab Tuhan menjagaku. Tak usah ku takut, Tuhan menjagaku. Tuhan menjagaku.
firman. Salam. Sekarang hari Minggu tanggal 6 September 2020. Kita berjumpa lagi dalam ibadah kita, ibadah online pada pagi hari ini. Dan saat ini kita mau mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya kita berdoa dulu terlebih dahulu. Bapa di sorga, kami memohon Tuhan belas kasihan Tuhan, kami mohon pimpinan Roh Kudus, supaya boleh Roh Kudus campur tangan, supaya Roh Kudus boleh ambil alih Tuhan ibadah kami dalam mendengarkan firman Tuhan dari awal sampai selesai. Sehingga boleh pemberitaan firman-Mu Tuhan boleh menguatkan iman kami semuanya kami Tuhan. Baik yang mendengarkan, baik yang menyampaikan juga. Boleh Roh Kudus yang bekerja Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Minggu yang lalu kita sudah mendengarkan firman Tuhan mengenai kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Bagaimana caranya supaya hati kita kuat dan teguh? Minggu yang lalu saya katakan kuncinya adalah berpegang teguh kepada perjanjian. Jangan pernah ingkar janji, tapi selalu pegang janji. Karena janji itu adalah sesuatu hal yang mengikat kita. Baik kepada sesama kita, baik juga kepada Tuhan. Dan pagi hari ini saudaraku, kita akan mendengarkan firman Tuhan dengan tema merebut janji Tuhan. Mungkin sangat unik tema merebut janji Tuhan. Saya tidak tahu kenapa tema ini tiba-tiba muncul dalam hati saya, saudaraku. Tapi saya percaya maksud Tuhan di balik tema merebut janji Tuhan. Bagaimana janji Tuhan direbut? Bukankah janji Tuhan itu sudah diberikan dan berarti kita akan mendapatkan janji itu? Kita melihat saudaraku bagaimana janji Tuhan kepada bangsa Israel bahwa mereka sangat jelas diberikan oleh Tuhan kepada mereka tanah Kanaan yang penuh dengan melimpah-limpah susu dan madunya. Sudah diberikan kepada mereka, sudah dijanjikan kepada bangsa Israel bahwa mereka akan menduduki tanah Kanaan yang berlimpah susu dan madunya. Tapi kalau kita lihat saudaraku, apakah janji Tuhan itu otomatis mereka dapatkan? Kita lihat bahwa dalam perjalanan mereka dari Mesir sampai ke tanah Kanaan penuh dengan perjuangan. Tidak mudah dalam perjalanan mereka menuju tanah Kanaan, yaitu perjanjian yang sudah diucapkan oleh Tuhan. Bahwa mereka akan memiliki tanah Kanaan itu. Bukan mudah. Tapi penuh dengan sesuatu hal yang mereka perjuangkan. Tidak bisa mereka harus hanya santai-santai saja untuk mendapatkan janji Tuhan, yaitu tanah Kanaan yang sudah dijanjikan oleh Tuhan itu. Kita lihat firman Tuhan dari Yosua 18 ayatnya yang ketiga. Yosua
18 ayatnya yang ketiga. Sebab itu berkatalah Yosua kepada orang Israel, berapa lama lagi kamu bermalas-malas sehingga tidak pergi menduduki negeri yang telah diberikan kepadamu oleh Tuhan Allah nenek moyangmu? Nah, kita lihat saudaraku dalam Yosua 18 ayat yang ketiga dikatakan bahwa tanah Kanaan sudah diberikan kepada orang Israel. Sudah diberikan kepada orang Israel oleh Tuhan. Itu adalah janji Tuhan kepada bangsa Israel. Tapi kita lihat saudaraku, bagaimana Yosua menegur bangsa itu. Karena mereka bermalas-malasan katanya di dalam ayat ini. Ya, mereka bermalas-malasan, mereka santai-santai saja. Itu sebabnya Yosua menginstruksikan supaya jangan malas-malas. Karena kalau malas-malas, bisa jadi nanti mereka tidak mendapatkan apa yang dijanjikan oleh Tuhan. Itu sebabnya Yosua mendorong bangsa itu supaya tidak malas. Karena pada saat itu baru 2 suku yang sudah mendapatkan apa yang menjadi pusaka mereka di tanah Kanaan, yaitu suku Yehuda dan Yusuf dan keturunan Yusuf. Yaitu di sana ada Efraim dan setengah dari suku Manase. Baru mereka yang sudah mendapatkan pusaka di tanah Kanaan. Jadi ada 7 suku lagi yang belum mendapatkan pusaka, tanah pusaka di Kanaan. Tapi ada di seberang sungai Yordan, ya ada 2,5 suku, yaitu suku Ruben, suku Dan, dan juga setengah suku Manase. Mereka sudah mendapatkan tanah pusaka, di mana sebelumnya di sana ada kerajaan Sihon dan kerajaan Og yang sudah direbut oleh Musa, dan itu diberikan kepada suku Ruben, suku Dan, dan setengah suku Manase. Tapi masih ada 7 suku lagi yang belum mendapatkan tanah pusaka, milik pusaka di tanah Kanaan. Dan kita lihat saudaraku, bagaimana orang-orang Israel, mereka merasa nyaman. Mereka merasa tenang-tenang saja. Mereka sepertinya tidak mau untuk bertempur. Mereka tidak mau untuk berperang. Mereka sepertinya sudah ada di zona nyaman. Tapi Yosua menegur bangsa Israel supaya mereka maju ke medan pertempuran untuk merebut daerah-daerah di tanah Kanaan, karena masih ada 7 suku lagi yang belum mendapatkan bagian tanah pusaka mereka. Saudaraku, kalau kita lihat sekarang ini
bagaimana kesulitan yang sedang terjadi di muka bumi. Orang menjadi khawatir, orang menjadi takut, orang menjadi cemas. Di tengah-tengah jurang resesi. Tapi ada janji Tuhan bagi kita bahwa Tuhan akan memberikan kepada kita masa depan yang penuh harapan. Kita harus ingat bahwa janji Tuhan ini berlaku untuk kita semuanya. Tapi bagaimana caranya untuk kita bisa mendapatkan janji Tuhan ini? Saya mau katakan kepada saudara, caranya sama dengan apa yang dikatakan oleh Joshua. Untuk bisa mendapatkan janji Tuhan, yaitu tanah Kanaan, yaitu jangan malas-malas. Jadi kita harus maju, harus masuk dalam medan peperangan untuk kita bisa merebut janji Tuhan. Tidak bisa kita hanya bersantai-santai saja. Tidak bisa kita hanya berpangku tangan saja. Tapi kita harus terlibat di dalam medan pertempuran itu. Jangan seperti orang-orang Israel yang mati bergelimpangan mayatnya di padang gurun. Karena mereka enggan untuk maju dalam medan pertempuran. Mereka takut untuk menghadapi perang. Mereka mengatakan lebih baik mereka mati di padang gurun, dan Tuhan kabulkan apa yang mereka katakan itu. Mereka tidak ikut dalam peperangan, mereka tidak ikut dalam pertempuran, tapi akhirnya mayat-mayat mereka bergelimpangan di padang gurun. Padahal sangat jelas janji Tuhan mereka sudah dengarkan berkali-kali apa yang dikatakan oleh Musa, bahwa mereka sudah dijanjikan akan masuk ke tanah Kanaan, tanah perjanjian. Semua orang Israel yang keluar dari Mesir, mereka tahu janji itu. Mereka menunggu. Akhirnya begitu lama mereka ada di padang gurun sampai 40 tahun, saudaraku. Dan mereka protes kepada Musa, mana janji Tuhan, kita kok belum masuk ke tanah Kanaan? Sudah begitu lama mereka tunggu 1 tahun, 2 tahun, kok tidak digenapi janji itu? Mereka, orang-orang Israel pada zaman itu, mereka mau supaya janji Tuhan itu mereka dapatkan begitu saja, tanpa perjuangan. Tapi mereka tidak dapatkan. Bahkan kebinasaan yang mereka alami, kematian yang mereka alami. Ini banyak orang-orang seperti ini, saudaraku. Mereka mau supaya janji Tuhan digenapi dalam hidup mereka tanpa ada satu perjuangan, tanpa ada satu action, tanpa ada satu aktivitas. Mereka berharap seperti durian runtuh saja datang kepada mereka janji Tuhan itu. Tapi Tuhan, pola kerja Tuhan tidak seperti itu, saudaraku. Jadi kalau kita lihat di dalam
hidup orang Israel ketika diberikan janji itu, diberikan tanah perjanjian, tanah Kanaan, mereka harus masuk di dalam peperangan. Mereka harus berjuang merebut janji itu. Tidak otomatis mereka dapatkan tanah Kanaan yang penuh susu dan madunya itu. Tapi mereka harus merebut janji itu. Dan itu berlaku bagi kita zaman ini. Sangat jelas saudaraku di dalam Yeremia 29 ayat yang ke-11. Kita lihat Yeremia 29 ayatnya yang ke-11. Tuhan menjanjikan masa depan yang penuh harapan. Masa depan yang cerah. Masa depan yang gilang gemilang Tuhan sudah janjikan. Yeremia 29 ayat yang ke-11. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Tuhan punya rancangan, saudaraku. Dia merancang masa depan kita. Masa depan yang penuh harapan. Kita lanjutkan. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan. Untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Hari depan yang cerah. Hari depan yang gilang gemilang. Itulah yang Tuhan janjikan kepada kita, anak-anaknya. Tapi janji ini tidak otomatis begitu saja diterima oleh kita. Harus ada sesuatu hal yang kita lakukan. Harus ada tindakan dari kita. Kenapa harus ada tindakan? Itu sebagai tanda bahwa kita percaya kepada janji Tuhan. Itu sebabnya kita mau untuk masuk di dalam medan pertempuran. Kita mau masuk dalam medan peperangan untuk merebut janji itu. Saya percaya kalau kita masuk dalam peperangan, dalam pertempuran itu untuk merebut janji Tuhan, Tuhan pasti akan memelihara kita. Kemanapun kita pergi, Tuhan pasti pelihara kita. Dia tidak akan biarkan kita sendirian. Dia tidak akan biarkan kita celaka. Karena tujuan kita merebut janji itu. Apa yang sudah Tuhan janjikan kepada kita. Saat-saat ini saudaraku, persaingan luar biasa. Anak-anak Tuhan harusnya bisa memenangkan persaingan di tengah-tengah dunia ini. Bisa merebutnya. Termasuk saudaraku, dalam dunia usaha, anak-anak Tuhan bisa merebut pangsa pasar yang begitu luar biasa. Saingan di mana-mana. Persaingan bisnis begitu ketat. Tapi kalau kita ada di dalamnya, kita berperang di dalamnya untuk merebut apa yang Tuhan sudah janjikan. Untuk merebut tanah pusaka. Untuk merebut pangsa pasar.
Kita tidak bisa diam-diam saja. Kita tidak bisa santai-santai saja. Kita harus berjuang. Kita harus bekerja. Dan itulah yang ditekankan oleh Joshua kepada bangsa Israel. Supaya bangsa Israel masuk di dalam medan pertempuran untuk merebut tanah pusaka yang Tuhan sudah janjikan kepada mereka. Ketika mereka masuk di dalam medan pertempuran itu, Tuhan menyertai bangsa itu. Dan tanah Kanaan menjadi milik mereka. Kita tahu, saudaraku, bahwa saat-saat ini tanah Kanaan itu berada di Timur Tengah. Firman Tuhan sudah mengatakan ribuan tahun yang lalu bahwa tanah Kanaan itu adalah tanah yang berlimpah susu dan madunya. Dan kita tahu bahwa Timur Tengah itu berlimpah-limpah. Sumber daya alamnya luar biasa. Minyak itu menjadi sumber utama dari Timur Tengah. Mereka menjadi kaya raya karena sumber daya alam, minyak, gas yang luar biasa di Timur Tengah. Dan saya mau katakan kepada saudara, kalau kita mau janji Tuhan digenapi dalam hidup kita, maka kita harus merebut janji Tuhan itu. Merebut janji Tuhan itu. Tuhan mengatakan bahwa Tuhan memberikan kepada kita masa depan yang penuh harapan. Masa depan yang cerah. Masa depan yang gilang gemilang. Yang Tuhan sudah sediakan. Yang Tuhan sudah siapkan bagi kita. Saya percaya kalau kita berpegang kepada janji Tuhan ini, dan kita sadar bahwa itu adalah milik kita, dan kita berjuang, Tuhan pasti menyertai kita. Kita bekerja, Tuhan pasti menyertai kita. Dan Tuhan akan membuat berhasil apa yang kita kerjakan. Tuhan tidak melihat besarnya apa yang kita kerjakan, tapi apakah kita mau bekerja. Dari hal-hal yang kecil yang kita kerjakan. Karena kita sanggup katakan hal-hal yang kecil. Tapi kita setia mengerjakan hal-hal yang kecil. Saya percaya Tuhan akan memberkati hal-hal yang kecil itu. Sehingga nanti hal yang kecil bertambah dan menjadi besar. Tapi kalau kita santai-santai saja, tidak akan mendapatkan apa-apa. Tuhan mau supaya apa yang Tuhan janjikan itu kita terima. Karena hak janji Tuhan sudah sangat jelas diberikan kepada kita, anak-anaknya. Coba kita lihat dari Galatia 3 ayatnya yang ke-26 mulai.
Galatia 3 ayat yang ke-26. Sebab kamu semua adalah anak-anak Allah karena iman di dalam Yesus Kristus. Jadi kalau selama ini kita tahu kita ada anak-anak Tuhan, itu karena iman di dalam Yesus Kristus. Ayat yang ke-27, karena kamu semua yang dibaptis dalam Kristus telah mengenakan Kristus. Dalam hal ini tidak ada orang Yahudi atau orang Yunani, tidak ada hamba atau orang merdeka, tidak ada laki-laki atau perempuan, karena kamu semua adalah satu di dalam Kristus Yesus. Ayat yang ke-29, dan jikalau kamu adalah milik Kristus, maka kamu juga adalah keturunan Abraham dan berhak menerima janji Allah. Dikatakan berhak menerima karena kita adalah milik Kristus. Hak itu sudah melekat di dalam diri kita. Tapi tidak serta-merta langsung turun seperti itu saja. Pola Tuhan seperti dalam perjanjian lama. Sama, Tuhan tidak berubah polanya dari dulu, sekarang sampai selama-lamanya. Kita harus merebutnya. Kita harus merebut janji itu. Supaya janji itu sungguh-sungguh menjadi milik kita. Digenapi dalam hidup kita. Kita bisa menikmati janji Tuhan itu. Itu sebagai tanda bahwa kita percaya kepada Tuhan. Itu sebagai tandanya bahwa kita percaya kepada firman Tuhan, kepada janji Tuhan. Saudaraku, untuk kita masuk dalam medan pertempuran, firman Tuhan sangat jelas mengatakan bahwa kita harus mengambil persenjataan kita. Kita tidak bisa maju dalam medan pertempuran tanpa diperlengkapi dengan persenjataan. Itu sebabnya saudaraku di dalam Alkitab sangat jelas dikatakan dalam Efesus 6 untuk kita mengambil semua perlengkapan senjata Allah. Untuk kita bisa menang di dalam pertempuran, di dalam peperangan itu. Jadi tidak kebetulan Tuhan semuanya sudah dipersiapkan untuk kita, saudaraku. Sehingga kita bisa memenangkan pertempuran. Kita bisa meraih janji Tuhan. Kita bisa merebut semuanya itu apa yang sudah Tuhan janjikan. Itu menjadi milik kita. Coba kita lihat dalam Efesus dalam Efesus 6 ayatnya yang ke-14. Perlengkapan senjata Allah. Dikatakan Efesus 6 ayat yang ke-14, jadi berdirilah tegap. Berikat pinggangkan kebenaran dan berbaju jirakan keadilan. Kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Tuhan mau supaya kita dalam pertempuran, dalam peperangan ini untuk merebut janji Tuhan, kita harus berdiri tegap. Kalau berdiri tegap itu artinya adalah tidak loyo, tidak lesu. Tapi dia dengan mantap berdiri. Ada ketetapan hati yang luar
luar biasa. Dia tidak takut, dia tidak gentar sedikit pun. Dia tetap berdiri tegap seperti batu karang yang kuat. Karena dia tahu janji Tuhan itu pasti digenapi oleh Tuhan. Dia percaya kepada janji Tuhan. Dia tidak meragukan janji Tuhan. Dia tidak meragukan pertolongan Tuhan sedikit pun. Dia berpegang kepada kebenaran. Kebenaran itu yang dia pegang. Janji Tuhan itu adalah kebenaran yang luar biasa. Dia ikatkan itu di dalam tubuhnya. Dia tidak lepaskan janji Tuhan itu. Dan berbaju jirakan keadilan. Tuhan mau supaya kita, saudaraku, berbaju jirakan keadilan. Kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Saya yakin, saudaraku, ini adalah sesuatu hal yang luar biasa. Kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Ada kerelaan untuk melayani Tuhan. Memberitakan Injil itu adalah melayani Tuhan. Saya yakin, saudaraku, melayani Tuhan bukan hanya di mimbar memberitakan firman Tuhan atau menginjili orang lain. Tapi melayani Tuhan itu adalah apapun yang bisa kita kerjakan untuk Tuhan, itu adalah pelayanan. Tapi ketika kita melayani Tuhan, dikatakan harus ada kerelaan, bukan paksaan. Kalau kita melayani, maka kita kuat, saudara. Itu sebabnya di dalam firman Tuhan dikatakan, firman Tuhan itu seperti pedang bermata dua. Bisa menguatkan orang lain, bisa menguatkan kita juga. Jadi ketika kita melayani Tuhan, maka kita dikuatkan. Dalam segala keadaan pergunakanlah perisai iman. Sebab dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Ada iman yang luar biasa. Kalau kita melayani Tuhan, maka iman kita semakin kuat. Kita semakin mantap dalam mengikut Tuhan, berpegang kepada janji Tuhan. Dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah. Untuk merebut janji Tuhan, kita harus masuk di dalam medan pertempuran. Kita harus mau terlibat di dalamnya. Kita harus mau terlibat di dalam pelayanan. Di dalam kehidupan anak-anak Tuhan, saya mau katakan tidak ada persaingan. Karena sangat jelas Tuhan sudah memberikan kepada kita setiap pribadi, setiap orang berkat khusus. Tuhan sudah sediakan bagi kita masing-masing. Ada pusaka yang Tuhan sudah siapkan bagi kita masing-masing. Dan itu yang kita rebut. Dan semua kita anak Tuhan bisa membantu orang yang lain untuk dia bisa menemukan
berkat Tuhan bagi dia, untuk dia bisa menemukan apa yang Tuhan sudah persiapkan bagi dia. Sama saudaraku seperti orang Israel ketika suku Ruben, suku dan setengah suku Manase yang ada di seberang sungai Yordan. Mereka mendapatkan pusaka di sana. Daerah orang Amori. Dan juga kerajaan di sana ada Basan. Tapi walaupun mereka sudah mendapatkan tanah pusaka di seberang sungai Yordan, mereka tetap ikut untuk berperang, memegang senjata, menyeberang sungai Yordan, membantu suku-suku yang lain untuk mereka semua mendapatkan tanah pusaka bagi mereka masing-masing, setiap orang. Saling membantu, tidak egois. Makanya saya katakan tidak ada persaingan. Karena sangat jelas Tuhan sudah memberikan kepada setiap orang itu pusakanya masing-masing, berkatnya masing-masing, karunia-nya masing-masing. Tuhan sudah siapkan semuanya. Tinggal sekarang bagaimana kita merebutnya menjadi bagian kita. Mungkin kita tidak bisa sendirian. Perlu saudara kita yang lain untuk mendukung kita sehingga kita bisa merebutnya. Kita lihat saudaraku, Hakim 18 ayat yang ke-9. Hakim 18 ayatnya yang ke-9. Saya baca untuk kita. Jawab mereka, bersiaplah, marilah kita maju menyerang mereka. Sebab kami telah melihat negeri itu, dan memang sangat baik. Masakan kamu tinggal diam? Janganlah bermalas-malas untuk pergi memasuki dan menduduki negeri itu. Nah, ini adalah suku Dan, di mana mereka sudah dibagi tanah pusaka di tanah Kanaan. Tapi mereka masih berdiam-diam saja, bermalas-malas saja. Sudah sangat jelas ditentukan bahwa bagian mereka sudah dicatat. Walaupun sudah dibagi milik pusaka untuk mereka, tapi mereka tetap harus bekerja keras. Mereka harus merebut semuanya apa yang sudah dibagikan. Tidak bisa hanya diam-diam saja. Dan ketika mereka diam-diam saja, mereka tidak dapat apa-apa. Itulah sebabnya mereka akhirnya sadar. Ayo kita siap-siap. Mari kita maju menyerang mereka. Artinya berarti di sana ada resiko kehilangan nyawa. Karena mereka masuk dalam medan pertempuran. Mereka merasa nyaman sebelumnya. Tapi setelah mereka sadar, akhirnya mereka bangkit dari kemalasan mereka. Dan akhirnya mereka merebut apa yang menjadi hak mereka. Apa yang sudah ditentukan menjadi bagian mereka, menjadi milik pusaka mereka, mereka rebut. Demikian juga kita, saudara. Oh, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Tuhan mau, saudaraku, supaya kita di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini tidak tinggal diam saja. Tidak menunggu, hanya menunggu dan menunggu saja.
Tapi kita harus sungguh-sungguh melakukan sesuatu, mengerjakan sesuatu. Tuhan katakan kalau engkau mau diberkati, maka hendaklah engkau memberi. Itu adalah janji Tuhan. Orang yang memberi, maka dia akan diberi. Kalau engkau percaya kepada janji Tuhan, maka engkau tidak akan pernah ragu untuk memberi. Engkau tidak akan pernah terpaksa untuk memberi. Tapi engkau akan dengan rela hati untuk memberi. Dan senang hati untuk memberi. Kita sebagai anak-anak Tuhan, tangan kita yang harusnya di atas untuk memberkati. Bukan tangan kita di bawah untuk meminta-minta. Tapi Tuhan mau supaya tangan kita di atas, saudaraku, untuk memberkati. Kalau tangan kita di atas, maka Tuhan akan memberkati kita. Itu janji Tuhan. Ini memang perjuangan. Untuk kita memberi itu tidak mudah. Di tengah-tengah kesulitan, di tengah-tengah kekurangan, Tuhan katakan, berikanlah. Maka Tuhan akan melimpahi engkau dengan berlimpah-limpah. Tidak mudah untuk tangan kita selalu di atas. Tapi itulah yang Tuhan janjikan. Kalau engkau mau memiliki hidup yang penuh harapan, engkau mau memiliki hidup yang cemerlang, maka hendaklah tanganmu di atas untuk memberkati banyak orang. Penuh dengan belas kasihan. Jangan selalu mengharapkan bantuan dari orang lain. Kalau mengharapkan bantuan dari orang lain berarti tanganmu selalu di bawah. Kalau cara pandangmu seperti itu, bagaimana janji Tuhan digenapi dalam hidupmu? Karena tidak ada di dalam firman Tuhan yang mengatakan seperti itu. Mengharapkan sesuatu kepada orang lain, tidak ada. Maka dia diberkati oleh Tuhan, tidak ada. Tapi Tuhan berjanji, kalau tangan kita di atas, kita senang untuk memberi, kita dengan suka rela untuk memberi, maka Tuhan akan melimpahi kita dengan berkat-berkat-Nya. Kita harus merebut janji Tuhan itu. Dengan iman kita yang penuh percaya kepada Dia. Jangan kita ragukan janji Tuhan. Jangan kita ragukan Tuhan. Tuhan itu adalah Tuhan yang luar biasa. Dia tidak pernah mengingkari janjinya. Dia setia kepada janjinya. Oh haleluya, haleluya. Haleluya. Thanks Lord Jesus. Thanks Lord Jesus. Mari kita siapkan hati kita untuk masuk dalam perjamuan kudus. Dimanapun saudara saat ini berada, di rumah masing-masing yang sudah mempersiapkan roti, yang sudah mempersiapkan minum, boleh saat ini semua anggota keluarga di rumah masing-masing boleh memegang roti
di tangan kanannya. Oh haleluya. Sambil dipersiapkan semuanya, mari kita naikkan pujian ini. Darah-Mu sucikanku. Sucikanku, darah-Mu beri kehidupan. Amin Tuhan, amin. Darah-Mu sucikanku sebagai korban tebusan. Sucikanku seputih salju. Yesusku, hormat yang mulia. Yang sudah megang roti di tangan kanannya, mari kita angkat roti. Pada saat malam hari, ketika Tuhan Yesus berkumpul dengan murid-muridnya, Dia mengambil roti, mecah-mecahkan roti itu dan membagi-bagikannya kepada murid-muridnya dan berkata, inilah tubuhku yang dipecah-pecahkan untukmu. Makanlah menjadi satu peringatan akan dagu. Mari kita makan dalam nama Tuhan Yesus. Yang sudah mempersiapkan minum, boleh kita pegang, kita angkat di tangan kanan kita. Setelah makan roti, Tuhan Yesus mengambil cawan. Dan hal yang sama Dia juga membagi-bagikan kepada murid-muridnya. Dan berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Darah Tuhan Yesus yang ditumpahkan di Golgota untuk mengampuni dosa-dosa kita, menyucikan kita dari dosa-dosa kita, sehingga kita boleh layak untuk disebut anak-anak Allah, anak-anak Tuhan yang Maha Kuasa, Pencipta alam semesta. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih. Mari kita minum dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita mengucap syukur saudaraku kepada Tuhan. Karena Tuhan masih memberi kepada kita kesempatan untuk bersekutu dengan tubuh dan darah Tuhan Yesus. Itu artinya kita tinggal di dalam Yesus dan Tuhan Yesus tinggal di dalam kita. Kita menyatu. Oh haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Oh haleluya. Thanks Lord Jesus. Thanks Lord Jesus. Oh haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Oh haleluya Jesus. Mari kita siapkan hati kita untuk boleh kita menerima berkat Tuhan.
Mari bangkit berdiri. Mari kita angkat tangan kita kepada Tuhan. Haleluya Yesus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau kemanapun engkau pergi, dimanapun engkau berada. Apapun yang engkau kerjakan, Tuhan buat berhasil. Semua janji-janji Tuhan yang sudah diberikan kepadamu itu sungguh menjadi milikmu. Jangan bermalas-malas. Jangan berdiam diri. Tapi bekerja. Maka engkau akan dapat merebut janji Tuhan itu menjadi bagianmu. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kepadamu kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan melimpahi engkau dengan damai sejahtera. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan kami terus berkata, mengucapkan Tuhan, mengikrarkan, mendeklarasikan bahwa Tuhan Yesus adalah tempat perlindungan kami. Tuhan Yesus adalah tempat perteduhan kami. Darah Tuhan Yesus kiranya menyelimuti kami. Kemanapun kami pergi, dimanapun kami berada, selama 1 minggu ini ke depan, Tuhan melindungi kami. Kami tetap ada dalam pemeliharaan Tuhan. Terima kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa, haleluya, sama-sama kita katakan, amin. Haleluya, ibadah kita sudah selesai. Selamat berjumpa kembali dalam ibadah kita minggu yang akan datang. Haleluya, haleluya.